Halo semuanya, kali ini aku bikinnya lagi viral saat ini yaitu Filipino Choco Bread. Cek videonya ya. Ini aku bikin bahan rotinya dulu. Aku pakai 300 gram tepung protein tinggi, bisa cakra atau komachi, 50 gram gula pasir, 1 butir telur. Ini ukuran sekitar 80 gram. Berikutnya larutan ragi dan gula dan air hangat sekitar 130 ml ya. Kalau berbusa artinya ragi aktif. Berikutnya kita tutup mixernya, kita mixer hingga setengah kalis. Ini kalau pakai stand mixer ini aku cuma butuh waktu sekitar 5 menit. Dia udah setengah kalis ya. Nah, dia teksturnya udah seperti ini. Berikutnya masukkan 50 gram butter atau margarin. Dan ini aku pakai butter. Berikutnya tambahkan setengah sendok teh garam. Kita mixer lagi hingga kalis elastis. Nah, ini sampai menuju kalis elastis ini aku cukup pakai waktu sekitar 30 sampai 45 menit. Jadi kadang mixernya berhenti, dicek, kita rapikan adonannya, kita mixer lagi. Nah, ini setelah kalis elastis, teksturnya seperti ini. Dia lembut, teksturnya glossy banget. Nah, jika ditarik-tarik seperti ini dia tidak sobek, artinya kalis elastis. Ini rotinya bakalan lembut sampai 3 atau 4 hari ke depan ya. Ini kalis elastis. Nah, berikutnya setelah kalis elastis seperti ini, aku bikin bulatan ya. Kita proofing dulu selama kurang lebih 30 menit. Tergantung kelembapan udaranya. Kalau misalnya agak lembab biasanya lebih lama ya. Ini kebetulan di tempat aku panas, jadi aku cukup proofing selama 30 menit. Berikutnya kita bikin bahan fillingnya dulu. Itu bahan-bahannya sudah tertulis di sini. Ini bisa kita aduk pakai mixer ataupun pakai chopper ataupun pakai blender. Teksturnya nanti sampai menggumpal-gumpal kayak seperti itu ya. Ini aku pakai chopper karena lebih cepat juga. Nah, ini bahan-bahannya bisa dicek di tulisan di sini ya. Kita chopper dulu hingga menggumpal atau menyatu. Nah, setelah kita chopper, kita cek hasilnya seperti ini. Dia berpasir-pasir seperti ini, tapi dia lembab. Berikutnya adonannya kita timbang ya, sekitar 28 gram. Baru kita bentuk bulat-bulat. Nah, kita bentuk bulat dulu, baru kita sisihkan. Nah, hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini ya, sekitar 16 biji. Nah, berikutnya kita kembali ke adonan rotinya. Ini sudah 30 menit, dia sudah mengembang sempurna seperti ini. Baru kita kempiskan udaranya, biarkan udaranya keluar semua. Dan berikutnya kita akan uleni sebentar ya. Nah, kita uleni sebentar. Berikutnya kita akan timbang, kita bagi adonannya itu per bagian tuh sekitar 55 gram. Nah, kita bagi per adonan tuh sekitar 55 gram ya. Nah, kita udah timbang, ini sekitar 55 gram. Nah, ini aku sebagian dough aku simpan di freezer ya. Sebagian dough aku pakai ini cuman sekitar 6 biji. Nah, kita bentuk bulat seperti ini supaya nanti waktu bentuknya dia lebih rapi dan lebih cantik. Nah, kita bentuk bulat seperti ini, kita diamkan sekitar 10 menit, baru kita pipihkan. Lalu kita isi fillingnya, lalu kita bentuk bulat seperti ini, kita bulatkan. Nah, berikutnya kita akan gilas. Nah, kita pipihkan, kita kunci ya, kita pipihkan sebentar seperti ini, baru kita gilas memanjang. Kita gilas dulu ya. Nah, ini adonannya kita gilas seperti ini. Nah, kita gilas memanjang agak tipis seperti ini sampai memanjang seperti ini, biar ulatnya, roti ulatnya tuh memanjang bagus. Nah, kita bisa pipihkan sampai setipis-tipisnya. Nah, setelah kita gilas memanjang seperti ini, baru kita ambil cutter atau pisau, baru kita iris-iris bagian tengahnya. Nah, ini sudah kita gilas memanjang seperti ini ya. Berikutnya kita ambil cutter. Nah, ini aku pakai cutter ya. Lalu kita iris-iris tengahnya, bagian tengahnya tuh seperti ini. Jangan sampai sobek di bagian bawah ya.
Nah, ini jangan sampai terputus di pinggir-pinggirnya, irisnya seperti ini. Nah, ini jaraknya bisa dikira-kira sih ya. Kalau aku sekitar agak deket-deket seperti ini, ngiris-ngirisnya. Baru setelah ini kita balik seperti ini. Nah, kita balik, baru kita gulung dari ujung kanan ke kiri. Nah, ini kita gulung, bentuknya akan membentuk memanjang seperti ini. Nah, kita gulung seperti ini ya. Bentuknya nanti seperti ulat. Nah, ini dia hasilnya, memanjang seperti ini hasilnya. Nah, ini dia Filipino Choco Bread. Nah, ini dia hasilnya, memanjang seperti ini ulatnya. Nah, ini hasilnya, ulatnya ada sekitar 6 biji, ada 7 biji ya. Ini aku kasih coco chip di bagian kepalanya supaya bentuknya mirip banget dengan ulat. Nah, ini bisa kita tekan-tekan supaya coco chipnya itu dia ini ya nempel banget. Baru kita tutup dengan plastik, kita diamkan sekitar 30 menit atau mengembang 2 kali lipat. Ini sudah mengembang seperti ini, aku oles dengan susu supaya warnanya yang tidak terkena coklat tuh warnanya agak kecoklatan nanti waktu di bake. Nah, ini aku oles dengan susu. Berikutnya kita akan oven di suhu 190 derajat Celcius api atas bawah selama kurang lebih 25 menit. Jangan lupa ovennya dipanaskan dulu ya. Nah, ini ngovennya aku pakai suhu 190 derajat Celcius api atas bawah selama kurang lebih 25 menit. Nah, setelah keluar dari oven jangan lupa dihentakkan supaya rotinya tetap kokoh dan tidak mengkerut. Nah, setelah ini kita sajikan. Ini dia hasilnya. Hasilnya cakep banget. Ini rasa fillingnya tuh crunchy banget ya, kayak cookies, tapi rotinya lembut banget. Nah, ini dia Filipino Choco Bread. Dan ini bisa menambah variasi bakulan roti juga kan. Nah, ini Filipino Choco Bread ala Farah Liama. Nantikan kreasi-kreasi Farah Liama berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you semuanya. Happy baking. Salam sehat selalu. Jangan lupa bahagia teman-teman semua.